datang di Dewi Lali Official. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Dewi Lali. Hai, gimana kabar kalian? Udah lama ya kita nggak bertemu. Kayaknya Dewi nggak buat konten udah 2 bulanan lebih gitu deh. Gimana kalian? Sehat-sehat terus kan? Harus sehat pastinya, oke? Oke, di pertemuan kali ini aku mau kasih ke kalian nih, khususnya para maba, mahasiswa baru. Dan aku mau ngucapin dulu ke kalian, congratulations udah masuk ke universitas impian kalian. Yang nggak masuk ke universitas impiannya jangan bersedih. Mungkin suatu saat ada hal lain yang emang itu menurut Allah bagus. Dan di sini aku mau kasih ke kalian, dan aku mau kasih spill buku yang biasanya aku pakai di mahasiswa baru semester 1 tuh apa aja sih, khususnya di mahasiswa baru ilmu komunikasi. Oke, ini dia videonya. Oke, sekarang waktunya kita spill buku yang biasanya dipakai anak ilmu komunikasi pada saat menjadi mahasiswa baru atau pada saat dia semester 1. Oke, di sini aku udah banyak banget nih pada saat aku semester 1 nih. Wow, tuh gila. Ini buku yang aku pakai pada saat semester 1. Oke, saatnya kita spill. Buku yang pertama yaitu ini dia nih guys. Nih, kalian harus lihat buku ini. Ini bukunya suatu pengantar ilmu komunikasi punyanya Dedi Mulyana. Ini penting banget, kayaknya di universitas apapun itu pasti buku ini pasti ada deh. Kalau misalnya khusus mahasiswa ilmu komunikasi ya, karena ini bener-bener basic banget, kayak awal mula kenapa sih kalian tuh komunikasi gitu. Karena ini di dalamnya tuh banyak banget ya. Tuh, sampai udah pada coplok karena emang saking keseringan dipakai. Di sini kita nanti bakal tahu kayak fungsi kita berkomunikasi itu apa sih, kayak gitu. Dasar-dasarnya itu apa? Definisi komunikasi itu apa gitu. Dan ada berapa sih sebenarnya prinsip-prinsip komunikasi? Terus ada model komunikasi apa aja? Persepsi kita terhadap inti komunikasi itu apa gitu. Dan komunikasi itu ada 2, ada komunikasi verbal dan juga non-verbal. Kalian bakal pelajarin di buku ini dan ini worth it banget untuk dibeli. Soalnya ini benar-benar ngebantu banget nih kalau misalnya dosen sebelum kasih pelajaran atau sebelum kasih materi, kita udah belajar dulu nih dari buku ini di malamnya gitu. Jadi biar kalian lebih tahu gitu. Jadi kalau misalnya dosen nanya apa, kalian udah tahu. Kok bisa tahu? Aku punya bukunya gitu guys. Nih, yang ini guys. Pokoknya ini best banget sih ini. Dan nggak terlalu tebal tapi lumayan best dan worth it. Kalian wajib maba ilmu komunikasi punya ini, karena pengantar ilmu komunikasi itu pelajaran semester 1. Oke, di buku spill yang kedua yaitu buku ini, Psikologi Komunikasi, punyanya Jalaluddin Rahmat. Nah, ini juga biasanya ada di mata pelajaran semester 1, Psikologi Komunikasi, dan ini beneran worth it juga dan wajib banget kalian punya nih sebagai maba ilmu komunikasi, sebagai bahan rujukan dan belajar, karena di dalamnya itu kalian bakal tahu sebenarnya kita tuh berkomunikasi itu harus memperhatikan psikologi dong. Bagaimana caranya kita itu berkomunikasi secara sopan, secara baik. Gimana caranya kita itu harus mempunyai persepsi yang baik kayak gitu. Jangan mempersepsikan orang dilihat dari covernya, ih dia buruk, padahal kita nggak tahu di dalam itu seperti apa. Nah, itu kalian bisa dipelajarin dari sini gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya psikologi komunikasi itu? Nah, itu ada di sini. Sebagai anak komunikasi, kita itu ketika berkomunikasi ada yang namanya komunikan dan juga komunikator. Apa sih itu? Komunikan adalah orang yang menerima informasi dari sang komunikator. Kalau komunikator itu adalah orang yang memberikan informasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian di semester 1 bakal diajarin tentang hal-hal kayak yang tadi, oke? Selanjutnya, di sini kita bisa tahu juga nih bahwa ada yang namanya komunikasi intrapersonal dan juga interpersonal. Nah, itu bisa dipelajarin dari buku ini. Terus ada komunikasi massa, ada komunikasi kelompok.
Terus ada gimana caranya sih kita itu sebagai komunikator menyampaikan pesan itu agar sampai gitu kepada komunikan, agar sang komunikan itu mengerti. Nah, itu kalian bisa dipelajarin dari buku ini gitu. Seru banget pokoknya jadi anak ilmu komunikasi itu. Di spill yang ketiga, yaitu buku dasar-dasar ilmu sosial. Di sini aku ada 2, jadi aku mau spill satu-satu dulu. Oke, pertama dari ilmu sosial dasar punyanya Munandar Sulaiman. Nih, ini ya guys. Oke, di sini kalian tuh bakal lebih tahu lagi dan diperjelas lagi sebenarnya apa sih dasar-dasar ilmu sosial itu, latar belakangnya itu apa, ruang lingkupnya itu seperti apa gitu. Dan teori ilmu sosial itu ada apa aja teori-teorinya. Kalian bisa dipelajarin dari buku ini. Dasar-dasar ilmu sosial itu adalah salah satu pelajaran yang emang Dewi sukain juga gitu. Karena emang seru banget kita mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia yang lain gitu. Gimana caranya kita saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, itu ada di dasar-dasar ilmu sosial ini. Oke, selanjutnya di buku yang kedua ini, dasar-dasar ilmu sosial itu judulnya adalah Pengantar Ilmu Sosial, sebuah kajian pendekatan struktural, punyanya Dadang Supardan. Oke, ini Dewi kenapa beli 2? Karena dapat rekomendasi dari dosennya itu kayak 2 gitu kan. Ada buku yang ini sama buku yang ini. Jadi ya udah Dewi beli 2 aja gitu. Kalau kalian terserah sih mau beli buku yang mana, tapi yang emang sering kepake banget kayak gitu itu buku yang dasar-dasar ilmu sosial yang ini. Nah, kalau di buku ini itu kalian nanti bisa pelajarin kurang lebih sama, tapi kalau di sini tuh dia ada lebih merujuk kepada ilmu-ilmu lain nih. Kalau dilihat dari daftar pustakanya, di sini tuh kita nanti dapat ilmu sosiologi, antropologi, geografi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, psikologi. Nah, itu ada di sini semua kayak gitu. Pokoknya worth it semua, guys. 2 ini worth it semua. Jadi kalian kalau mau beli dua-duanya juga boleh banget. Oke, di spill yang terakhir yaitu spill buku di semester 2 gitu. Kalian nanti mahasiswa baru terus semester 2. Dan di semester 2 juga masih menjelang-jelang mahasiswa baru kan gitu. Dan nih, kalau misalnya di Universitas Dewi itu kalau semester 2 itu ada pelajaran yang namanya teori komunikasi sama manajemen komunikasi. Nah, ini dia. Manajemen komunikasi punyanya Yusuf Zainal Abidin ini. Terus sama teori komunikasi bukunya ini dari ini Little John, dari Little John ya. Little John sama Yusuf Zainal. Oke. Sekarang kita bahas yang manajemen komunikasi dulu. Nah, kalau manajemen komunikasi itu pelajaran yang emang seru banget, dan ini salah satu materi, salah satu pembelajaran yang emang Dewi seneng banget karena DDMK ini adalah dasar-dasar manajemen komunikasi kayak gitu. Salah satu pelajaran yang emang turun dan praktek ke jalan untuk melakukan sebuah kampanye gitu. Kalau lagi pas itu kelompok Dewi berkampanye di ruang lingkup sosial nih masyarakat tentang stop kekerasan seksual gitu. Pokoknya seru banget nih tentang manajemen komunikasi ini atau DDMK, dasar-dasar manajemen komunikasi. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya teori komunikasi. Kita bisa tahu teori komunikasi itu ada apa-apa aja, ada berapa kayak gitu. Kalau misalnya di sini sih teori komunikasi itu mempunyai banyak ya. Dan ada tradisi-tradisi komunikasi juga di sini kita bisa pelajarin. Ada semiotik, fenomenologi, sibernetika, psikologis gitu, dan masih banyak lagi gitu, guys. Oke guys, itu adalah spill buku-buku yang aku punya dari aku mahasiswa baru semester 1 sampai semester 2 gitu. Jadi untuk kalian nih yang masih maba, mahasiswa baru ilmu komunikasi, penting banget nih untuk beli dan baca buku yang tadi aku rekomendasiin karena beneran worth it, dan kalian nantinya pada saat dosen menjelaskan udah paham dulu karena sebelumnya kita udah baca-baca bukunya, seperti itu.
Oke guys, itu aja spill buku mahasiswa baru anak ilmu komunikasi dari aku. Kalau kalian suka boleh banget untuk di like, komen, dan subscribe. Dan kalian boleh banget nih komentar, aku mau bikin konten apa lagi gitu. Boleh banget di komentar. Dan nextnya, kalian kan tahu kalau setiap malam Jumat itu aku tuh TMT. Kok TNT? CMT, cerita mistis teman gitu. Jadi tungguin terus cerita-cerita di malam Jumatnya. Oke, sampai segitu dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.